Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sifa Ulia Al-Falah dengan NIM 1915101051107 dari kelas Teknologi dan Produksi Benih kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara kerja dari praktikum acara kedua sortasi dan pengenalan benih ortodoks dan juga rekalsitran. Baik, di sini sudah tersedia alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum mata kuliah teknologi dan produksi benih, acara sortasi dan juga pengenalan benih ortodoks dan rekalsitran. Yang pertama di sini sudah ada timbangan. Ini digunakan sebagai alat pengukur berapa gram benih yang digunakan untuk sortasi. Terus selanjutnya ini di sini ada pisau. Ini digunakan untuk membelah nanti benih rekalsitran yang ukurannya lebih besar dari benih ortodoks, lalu dianalisa atau diamati bagaimana fisiologis dari benih tersebut. Selanjutnya di sini ada pinset. Di sini digunakan untuk memilah yang mana benih ortodoks, yang mana benih rekalsitran. Terus di sini sudah tersedia 4 benih. Ada benih mangga, benih alpukat, benih kacang hijau, dan juga benih kedelai. Untuk sortasi sendiri, di sini saya akan menggunakan benih kedelai sebagai bahannya. Baik, yang pertama ada praktikum sortasi. Di sini saya menggunakan benih kedelai sebagai bahannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menimbang berapa benih murni yang kita dapatkan menggunakan alat timbangan ini. Lalu kita lihat di sini ada 100 gram ya teman-teman. Ada 100 gram. Berarti di sini ada 100 gram benih kedelai yang belum kita sortasi. Baik, tadi setelah kita timbang benih kedelai yang kita dapatkan, kita lakukan sortasi. Mana benih asli, mana benih dari tanaman lain, mana kotorannya. Seperti contohnya ini ada kotoran, kita pisahkan, kita letakkan pada kertas biar lebih memudahkan kita. Selanjutnya lakukan hal yang serupa sampai benih murni adalah benih kedelai yang ada di sini. Tidak mungkin saya video sampai habis ya, sebagian saja sebagai dokumentasi. Selanjutkan untuk memilah dulu. Nanti ketemu lagi bersama saya setelah benih sudah bersih dari kotoran dan dari benih-benih yang lain. Setelah dilakukan proses sortasi, di sini didapatkan untuk benih kedelai murni itu ada 70 gram. Ini tidak begitu terlihat dari sini. Tapi tadi saya sudah amati itu ada 70 gram benih murni dari kedelai. Setelah dipisahkan antara kotoran dan benih lainnya, dan didapati di sini itu ada kotoran, tidak ada benih lain yang terikut, hanya kotoran. Baik, untuk kotorannya sendiri itu untuk ukuran pada timbangan gram ini tidak begitu terlihat perubahannya berapa gramnya, cuma mungkin kira-kira ada sekitar 0,75 gram. Dan di sini tuh dapat kita hitung kotorannya berjumlah 9. Untuk benih kedua pada praktikum sortasi, di sini ada benih kacang hijau yang sudah ditimbang dengan berat di sini terbaca itu ada 10 gram. 10 gram benih yang belum disortasi. Baik, setelah ini kita akan pisahkan yang mana kotoran benih dan yang mana benih dari tanaman lain yang terikut. Baik, sekarang saya akan melakukan proses pemisahan antara kotoran dan juga benih dari tanaman atau benih kacang hijau ini. Kita lakukan ya. Di sini ada kotoran. Kita letakkan pada kertas untuk mengadukkan. Lanjutkan hal yang serupa hingga benih kedelai ini murni atau hanya terdapat benih kedelai pada sampel
kotoran dan juga benih lain. Baik, ini adalah benih kedelai murni yang sudah disortasi, terlihat sudah bersih dari kotoran dan juga dari benih tanaman lain yang terikut. Nah, di sini untuk kotorannya sudah saya pisah atau saya pilah. Ini berjumlah 8 ya kotorannya, dan untuk benih lain yang terikut itu tidak ada. Jika ditimbang mungkin tidak terbaca ya karena sangat ringan ya, seperti itu. Baik, untuk acara selanjutnya ialah pengenalan benih ortodoks dan juga benih rekalsitran. Di sini sudah tersedia beberapa jenis benih. Ada benih alpukat, ada benih mangga, ada benih kedelai, dan juga ada benih kacang hijau. Masing-masing untuk benih alpukat ada 2 biji, untuk benih mangga ada 2, untuk benih kedelai ada 5, untuk kacang hijau ada 5. Di sini kita akan membedakan atau memisahkan yang mana benih ortodoks, yang mana benih rekalsitran. Yang pertama kita pisahkan, kita letakkan di sebelah kanan, ke atas sebelah kanan. Ini di sini ada benih benih ortodoks. Ada benih ortodoks dari kedelai. Kita pisahkan, kita letakkan di sebelah kanan. Ada benih kedelai yang juga termasuk ke dalam golongan benih ortodoks. Untuk sisanya benih mangga dan juga alpukat ini termasuk ke dalam benih rekalsitran. Nah, baik, ini nampak dari benih rekalsitran, benih yang berukuran lebih besar yang sudah dibelah. Benihnya atau bijinya sudah dibelah dan menghasilkan seperti ini, bentuk seperti ini untuk bagian dalamnya. Untuk yang benih alpukat ini terlihat keras ya isinya dan menggilat. Untuk yang benih mangga ini setelah dibelah ini isinya seperti kapur gitu ya, mudah hancur, mudah lebur ketika kita pegang. Warnanya putih. Dan proses pembelahan untuk yang benih mangga ini lebih sulit dari yang benih alpukat tadi kita belah. Seperti itu. Baik, untuk tabel di atas ini merupakan tabel dari ciri-ciri fisik benih kacang hijau dan juga benih kedelai yang tergolong ke dalam benih ortodoks. Baik, untuk tabel yang di atas ini merupakan tabel lanjutan dari tabel sebelumnya, yang dimana merupakan tabel dari ciri-ciri fisik benih mangga dan juga benih alpukat yang tergolong ke dalam benih rekalsitran. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.